Hi kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Cici GSDA. Hari ini kita akan mengadakan acara sekolah minggu yang ke-42 tahun dan Valentine. Yuk kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Sayanganmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu,
Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik buat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul, kami mau beribadah online. Mari Tuhan yang pimpin ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami mau serahkan ibadah online kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut ke selanjutnya, Cici mau tes sukacita dulu nih. Ada sukacitanya? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Joy. Mas semangat ya adik-adik. Yuk sama-sama haus akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab sampai minggu ini harusnya sudah sampai Matius 27 ayat 26 dan Keluaran 40. Sama-sama baca ya. Yuk kita mau sambung pujian Kasih Yesus indah indah oh indah. Adik-adik semuanya ikut nyanyi ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, nggak ada
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom Sensi Kids, selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi dan kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau terlebih dahulu sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah meskipun secara online. Tapi kami percaya Tuhan, kasih Tuhan melingkupi kami dan menyertai setiap kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan pagi ini untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan mengalir atas setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, hari ini kita sama-sama lihat nih, Tante Yani udah pakai baju warna pink, sudah pakai atribut ya. Adik-adik di rumah sama ya, pakai seperti ini juga. Karena hari ini kita mau merayakan sesuatu yang spesial. Kita mau merayakan apa? Iya, betul. Kita merayakan Hari Kasih Sayang dan kita juga merayakan hari ulang tahun sekolah minggu. Wah, seneng banget pastinya. Semuanya penuh dengan hadiah-hadiah, dengan kue-kue. Tuh lihat tuh, wah di bajunya aja udah penuh dengan kue-kue dan hadiah. Nah, kita mau siapkan hati kita, apa sih yang Tuhan mau bicara untuk setiap kita pada pagi hari ini. Terlepas dari hadiah yang bagus, dari kue-kue yang enak-enak, apa? Kita mau lihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, boleh sama-sama buka Alkitabnya. Kita lihat pagi ini ayat yang akan kita baca ada di Lukas 10 ayat 27. Ada yang bisa bantu Tante Yani untuk baca ayat ini? Yang keras suaranya ya. Iya, yuk kita sama-sama. Adik-adik harus sama-sama ikutin baca. Semuanya harus bersuara. Kita mulai 1, 2, 3. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini siapa sih yang gak sayang sama dirinya? Siapa yang suka sakitin dirinya, suka cubit-cubit badannya sendiri, suka gigit-gigit tangannya sendiri? Gak ada. Kita semua mengasihi diri kita. Mata kita nih kena kelipan sedikit aja kita langsung aduh, ya. Kita jaga. Artinya apa? Kita mengasihi diri kita. Nah, adik-adik mengasihi enggak? Ya. Kalau adik-adik mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi koko, mengasihi cici atau dedek, aduh itu mah udah biasa. Harus malah, ya. Tapi firman Tuhan katakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sesama manusia. Tante mau tanya, siapa di sini yang punya musuh? Musuhnya hewan atau manusia? Tadi ada yang jawab tuh, teman saya tante. Wah, temennya namanya siapa? Siapa namanya? Itu dia manusia bukan? Ingat firman Tuhan katakan kasihilah sesamamu, ya nggak boleh si Acong juga manusia, si Amin juga manusia, berarti kita juga harus mengasihi dia, ya. Nah, dalam firman Tuhan pagi hari ini ada satu ilustrasi yang mau Tante Yani sampaikan. Ada satu tokoh di dalam Alkitab, ya, yang Tuhan memberikan perumpamaan seperti ini, bahwa orang ini mengasihi orang lain yang nggak dia kenal, ya, bukannya papa, bukannya mama, seperti yang tadi Tante Yani katakan. Kita kalau mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi cici atau koko atau dedek, itu memang sudah pasti, ya. Tapi kita mau belajar di dalam Alkitab, ya. Kalau di dalam perikop ini, perikop Lukas 10 ini, perikopnya mengatakan orang Samaria yang murah hati. Nah, adik-adik, orang Samaria itu bukan orang yang diperhitungkan di dalam Alkitab. Ya, yang diperhitungkan di dalam Alkitab itu ya kebanyakan orang-orang imam-imam besar, orang-orang Lewi ya kalau kita lihat di sini. Nah, perhatikan. Cerita tentang orang Samaria yang baik hati pagi hari ini mau kita teladani. Ya, Tante akan mulai dengan cerita ada seorang bapak, ya dia orang Yahudi, dia sedang melakukan perjalanan menuju kota Yeriko. Bapak ini orang kaya, ya dia melakukan perjalanan, dia berangkat dari kota Yerusalem. Dia melewati satu jalan, ya jalan itu sepi sekali. Ya, yang kedengeran cuma suara bapak itu aja, dia bersiul-siul sambil dia naik kudanya pelan-pelan, ya kedengaran suaranya, dia bernyanyi-nyanyi sendiri. Tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Di tempat yang sepi itu datang sekawanan orang, ya yang menyerang si bapak ini, ya dan tiba-tiba mereka merampas semua harta yang dibawa sama si bapak ini. Diambil semua hartanya. Bukan cuma itu adik-adik, bukan cuma barang-barangnya yang diambil, bukan cuma hartanya yang diambil. Kasihan sekali. Ternyata bapak ini dilukai sampai babak belur, sampai dia luka-luka dan dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia nggak bisa melawan, dia sendiri. Orang-orang itu banyak, lebih dari 2 orang. Dia nggak bisa melawan, sehingga dia terluka. Ya, semua barang-barangnya diambil dan dia tergeletak di pinggir jalan seperti itu. Tidak ada orang lain yang lewat ketika itu. Dia cuma menangis, dia cuma merasakan sakit, dan saat itu matahari sangat terik sekali. Adik-adik bayangin, nggak dalam kondisi luka aja, kalau panas-panas di jalanan, kita pasti nggak enak. Nah, ini sudah panas terik, tempatnya sepi, sendirian, dan dia terluka. Dia berhenti, aduh, tolong saya, adakah orang yang dengar saya? Kondisinya makin lama, makin lemah. Tiba-tiba adik-adik, ketika dalam keadaan seperti itu, terdengar suara dari kejauhan seperti langkah kuda. Wah, dia dalam hatinya sudah senang, dia berharap ada orang yang bisa nolong dia.
Siapa yang lewat ketika itu adik-adik? Yang pertama itu seorang imam, ya, dia lewat, ya, dia lihat ada orang yang terluka di pinggir jalan dan si bapak ini bilang, tolong saya, tolong saya. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Imam itu hanya melihat, ya, tapi dia berlalu begitu saja, ditinggalin bapak itu nggak ditolong, ya, cuma dilihat, tapi ditinggal pergi lagi, nggak disapa, nggak ditegur, boro-boro ditolong. Sudahlah putus harapannya si bapak yang terluka ini, ya. Kemudian dia diam lagi, dia merasakan sakitnya lagi dan dia cuma bilang tolong. Dengar lagi, ya, setelah beberapa saat dengar lagi, ada orang lagi yang lewat, ya, kedengeran lagi. Dan ketika itu, ya, ada orang yang lewat di situ lagi, tapi orang ini pun ya udah lewat gitu aja, ya. Dia pun nggak menolong orang ini, dia cuma lihat, tengok, oh orang terluka. Dia pergi lagi, dia nggak menolong lagi. Semakinlah si bapak ini merintih kesakitan dan dia katakan, aduh makin sakit, ya, rasa sakitnya itu benar-benar sakit sekali adik-adik. Kita terluka sedikit aja kita sakit, ya, apalagi lukanya itu banyak sekali. Mungkin adik-adik pernah nonton di TV, ya, lihat orang yang dilukai sama penjahat seperti apa. Nah, si orang Yahudi ini merasakan sakit yang seperti itu, tapi imam yang pertama lewat gak nolongin dia. Orang yang kedua lewat juga, orang Lewi tidak menolong dia juga. Akhirnya kondisi bapak ini semakin lemah. Dan kedengaran lagi, lihat ya, dari jauh ya, terlihat lagi ada orang yang datang. Adik-adik, kira-kira orang ini nolongin nggak? Ya, bapak yang terbaring luka ini udah berharap banget orang itu akan menolong dia. Kondisinya karena sudah semakin lemah. Dan orang itu berkata, ya, si bapak yang terluka ini berkata, tolonglah saya, tolonglah aku terluka, badanku sakit semua. Adik-adik, orang Samaria ini melihat dan dia berbelas kasih. Dia langsung turun dari kudanya, dia hampiri si bapak yang terluka itu, dia angkat, dia ambilin minum, dia kasih minum, dia tolongin. Dan tidak hanya sekedar memberi minum dan menolong saja adik-adik, dia angkat bapak yang terluka itu, dinaikin ke atas kudanya. Dan dituntun kudanya terus berjalan ke kota sampai mereka menemukan satu penginapan. Nah adik-adik, orang Samaria ini itu sebenarnya musuh orang Yahudi adik-adik. Ya, ingat, tadi bapak yang terluka tadi adalah orang Yahudi. Orang yang pertama lewat tadi imam. Ya, orang yang kedua lewat tadi orang Lewi. Orang yang ketiga ini yang menolong justru orang Samaria. Orang yang bangsanya itu bermusuhan sama orang yang terluka tadi. Tapi si orang Samaria ini gak berpikir bahwa itu musuh saya. Dia adalah manusia yang harus saya kasihi. Dia adalah manusia yang harus saya tolong. Maka orang Samaria ini menolong, membawa dia ke kota untuk ada di satu penginapan, untuk dirawat, untuk dikasih makan, sampai orang ini menjadi sehat. 1 hari berlalu, ya, sepanjang malam orang Samaria ini merawat, menjaga, mengurus luka-lukanya, bersihin, dibantu sama si pemilik penginapan. Sampai beberapa hari kemudian si orang Yahudinya sembuh, ya. Kemudian si orang Samaria ini bukan hanya mengurus lukanya, tapi dia juga bayarin penginapannya, bayarin makannya. Wah, baik hati sekali ya orang Samaria ini ya. Adik-adik mau nggak seperti mereka? Baik hati. Ya, firman Tuhan mengajarkan kepada adik-adik semua, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengasihi adik-adik, mengasihi Tante Yani, mengasihi kita semua. Ya, meskipun kita nggak baik, tapi Tuhan tetap baik sama kita. Dan pagi ini kita mau belajar. Nah, kita lihat adik-adik. Dari yang pertama tadi, ya, waktu orang si imam lewat, terus orang Lewi lewat, orang Samaria lewat. Menurut adik-adik yang paling baik yang mana? Yang ngelihat aja, ya, yang ngelihat sampai bilang, wah dia terluka, tapi habis itu pergi, atau yang melihat, kemudian, wah kenapa? Dan dia menolong. Nah, kalau adik-adik jadi 3 orang yang tadi, adik-adik mau yang jadi yang mana? Mau yang seperti apa? Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Kita harus belajar mengasihi. Kita tahu
ya orang Samaria ini baik hati. Jelas, dia mau menolong meskipun dia tahu orang Yahudi itu musuhnya orang Samaria, tapi dia mau tolong, dia mau bantu, nolongnya nggak setengah-setengah sampai dia sembuh. Ya, Tuhan juga sama, Tuhan nolong nggak setengah-setengah buat adik-adik, buat Tante Yani. Ya, Tuhan menolong kita nggak setengah-setengah. Tuhan sangat mengasihi kita, bahkan dia rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib buat menebus dosa kita semua. Artinya sepenuh hati Tuhan mengasihi kita, sepenuh jiwa Tuhan mengasihi kita. Apakah kita juga mengasihi Tuhan seperti itu? Apakah adik-adik juga mau, Tuhan, saya mau setia sama Tuhan. Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau mengasihi orang-orang di sekitar saya dengan sungguh-sungguh. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan tentang kasih yang sejati. Kasihnya Tuhan adalah kasih yang sejati. Dan saat ini, Tante Yani berharap adik-adik juga boleh belajar memiliki kasih yang sejati. Kasih yang seperti Tuhan Yesus. Kita harus meneladani Tuhan Yesus, adik-adik. Ya, kalau kita sudah meneladani Tuhan Yesus, saya mau seperti Tuhan Yesus, adik-adik harus mengaplikasi, harus mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma ngomong doang, saya mengasihi kamu, ya, tapi kebaikannya nggak ada, masih pelit. Ya, dapat kue, mana kue? Nih, dapat kue. Ah, kuenya kan cuma satu, buat aku aja, dedek gak usah. Nah, mau berbagi sama dedeknya? Mau berbagi sama cicinya? Mau berbagi sama kokonya? Ya, kalau sama cici, sama koko, sama dedek boleh lah tante, tapi kalau sama tetanggaku yang sebelah gak mau lah. Dia suka nakal, dia suka lempar-lempar mainan aku. Nah, pagi ini mau belajar nggak? Nah, belajar untuk mengasihi. Meskipun dia nakal, kita doakan, kita kasih contoh. Karena gini, kalau misalnya di sini ada Brickwell punya teman. Ah, Tante Yani jangan nakal, aku nggak mau lah. Nah, Brickwell belajar untuk mendoakan temannya yang nakal itu. Terus Brickwell baik sama dia. Nanti temannya itu bilang, ih si Brickwell ya, aku udah jahat sama dia, dia tetap baik loh sama aku. Nah, lama-lama dia juga akan jadi baik. Seperti itu. Nah, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh mengajarkan buat kita semua bahwa kasihnya Tuhan adalah kasih yang sejati. Tidak memandang siapa yang dikasihi Tuhan. Sama seperti pagi hari ini, kita juga mau belajar. Ya, adik-adik mau belajar untuk mengasihi teman-teman adik-adik semua dengan sepenuh hati. Seperti kasihnya Tuhan kepada kita. Ya, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Kita mau belajar seperti orang Samaria yang baik hati, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Di hari kasih sayang ini, kita mau berbagi kasih sayang kepada semua orang. Di hari ulang tahun sekolah minggu pagi hari ini, kita mau berbagi kasih kita kepada orang. Bukan cuma berbagi hadiah, berbagi kue, ya, tapi kita mau melakukan sesuatu yang berarti buat orang lain. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Kita akan tunduk kepala, hati dalam doa sebelum kita mengakhiri. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh belajar tentang kasih yang sejati. Kami percaya Tuhan mengasihi kami tanpa syarat. Dan kami mau belajar Tuhan untuk kami juga mengasihi sesama kami manusia. Bahkan itu sekalipun musuh kami atau orang yang sering kali ngeselin kami. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Mengerjakan aktivitas utama. Shalom adik-adik, saatnya kita masuk kreativitas ya. Alat-alat yang kita butuhkan yaitu 1 kertas HVS, 2 gunting, dan 3 pensil warna atau spidol. Kreativitas Chancy Kids GSJA. Nah, ini kertas HVS-nya setengah dari kertas HVS yang utuh ya. Terus caranya kita lipat 2. Nah, kalau udah lipat, sisi lawannya juga dilipat. Terus
kalau udah, bagian atasnya kita lipat juga ke dalam. Yang bawahnya juga lipat juga ke dalam. Nah, bagian atas dan bawahnya kita lipat juga ya ke dalam. Nah, yang bawahnya kita lipat. Nah, kalau udah hasilnya jadi kayak gini, terus ujung-ujung sisinya kita akan gunting. Nah, kalau udah hasilnya jadi kayak gini, kiri, kanan, atas, dan bawah. Nah, di sini Cici mau warnain kiri, kanan, atas, dan bawahnya menggunakan pensil warna. Cici mau pakai warna pink dan juga warna biru. Oke, kita warnain dulu ya. Nah, kalau udah diwarnain hasilnya jadi kayak gini. Terus kita mau hias dalamnya juga. Di sini Cici hias jadi Happy Valentine. Terus di ujung-ujung sisi kertas atasnya Cici bikin love. Nah, sekarang Cici mau lipat kertasnya ke dalam. Caranya kayak gini. Ini dimasukin ke dalam sisi ujungnya. Nah, ini dia greeting card Valentine-nya. Nah, ini kalau dibuka hasilnya jadi kayak gini. Nah, gampang banget kan bikinnya. Jangan lupa dibuat ya adik-adik. Dah, God bless you. Happy birthday, Chelsea Kids. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Hitung yuk. 1, 2, 3. Semoga Chelsea Kids semakin oke, Rame, kreatif, semakin inovatif, semakin berjaya, semakin diberkati. Amin. Semakin Yeay. mantap. Halo Shalom anak-anak perjanjian, selamat ulang tahun ya. Hari ini yang ke-42, luar biasa ya. Maju terus dan tetap setia walaupun dalam pandemi kayak seperti ini. Tidak mengurangi anak-anak perjanjian malas ya, tetap rajin baca Alkitab dan terus ikut ya untuk nonton ibadah di YouTube selalu ya. Buat guru-guru sekolah minggunya tetap semangat selalu. Shalom ya, Tuhan Yesus pasti memberkati. Oke adik-adik, ini dia pengumuman pemenangnya. Kelas Batika juara 1, juara 2
Juara 2. Pratama 1, juara 1. Juara 2. Madia, juara 1. Dan juara 2. Yeay, ini dia pemenang-pemenangnya. Selamat ya. Dan terima kasih ya udah ikutan lomba untuk berpartisipasinya. Nah, adik-adik, kuis couple tokoh-tokoh yang ada di Alkitab itu akan diadakan via Zoom meeting. Jadi, adik-adik Pratama 2 dan Pratama 3 setelah ibadah ini langsung ke Zoom meetingnya masing-masing. Cici-cicinya tunggu loh, jangan lupa ikutan ya semua. Nanti pengumuman pemenangnya akan diumumkan minggu depan. Makanya minggu depan nonton lagi dan ikut lagi ibadah Chelsea Kids GSJA. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, Pratama 2, Pratama 3, setelah ini ada Zoom meeting. Oh iya, para orang tua, kami dari tim editing juga meminta maaf atas kesalahan pemenang event Chinese New Year. Karena pemenang Chinese New Year untuk kelas Batita adalah sebagai berikut. 每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。 Nah, adik-adik, ibadah kita selesai sampai di sini. Kita masuk dalam doa ya. Jadi kita bisa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini telah membuat kami ibadah online. Tuhan, hari ini kami juga merayakan ulang tahun sekolah minggu dan Valentine. Kiranya sekolah minggu kita Tuhan dapat berkembang lebih baik Tuhan. Berkati juga Tuhan cici-cici yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang sudah membawa pujian dan penyembahan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Kumpulkan kami Tuhan minggu depan dalam ibadah online. Biar kiranya walaupun ibadah tetap online, kami tetap semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa padamu. Haleluya, amin. Oke, dadah, sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.